Nah, Bapak Ibu, di asesmen formatif ini kita kadang ya sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah sering melakukan ini, cuma mungkin dengan istilah asesmen formatifnya ini mungkin baru beberapa tahun akhir ini mendengarkan ini karena memang lagi digaung-gaungkan sekali ya istilah-istilah yang terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, asesmen formatif ini bertujuan untuk memberikan umpan balik dan juga refleksi kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar. Nah, ini jadi asesmen formatif ini bisa nggak hanya dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tapi bisa juga di awal untuk melihat kira-kira siswa ini sudah memiliki kemampuan prasyaratnya atau belum ya untuk melangkah ke materi berikutnya, bisa melalui tanya jawab ataupun diskusi dan sebagainya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu memantau di tengah-tengah proses pembelajaran dan juga bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam memahami pembelajaran ataupun materi yang kita berikan kepada siswa itu tentu saja masalah setiap anak berbeda-beda. Nah, disinilah perlunya kita mengatasi permasalahan dari setiap anak tersebut. Tidak mungkin kita akan memukul rata semua semua pemahaman siswa, semua permasalahan siswa. Ya, beginilah Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ya, kita sebagai pelayan bagi siswa, di mana kita tugasnya yang utama adalah memfasilitasi mereka untuk belajar. Kemudian di asesmen sumatifnya nih Bapak Ibu, kalau di formatif ini selama proses pembelajaran ya, kira-kira di dalam materi ini siswa saya kurang apa ya? Atau mungkin dalam langkah pengerjaan ini siswa saya kurang apa ya? Nah, tujuannya adalah di situ untuk meningkatkan performa mereka dalam memahami pelajaran atau juga terkait dengan kemajuan belajar mereka. Nah, kalau di sumatif ini, ini biasanya disebut juga dengan penilaian harian dan juga PAS ataupun PAT. Nah, biasanya dilakukan di akhir topik atau lingkup materi ataupun di akhir CP atau materi, kemudian ada asesmen sumatifnya itu juga bisa dilakukan dalam bentuk tes ataupun ujian dan juga digunakan untuk memberikan nilai. Nah, kalau ini kita wajib memberikan nilai ya Bapak Ibu ya, dan mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu, dalam prakteknya, baik asesmen sumatif maupun formatif ini saat ini bisa kita terapkan secara tradisional, secara tatap muka di dalam kelas ya, menggunakan tes tulis dan tanpa menggunakan teknologi, ataupun juga bisa kita integrasikan bersama dengan teknologi. Nah, Bapak Ibu, di asesmen sumatif ini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu, bagaimana karakteristik siswanya, kemudian ketersediaan sarana dan prasarannya, dan yang berikutnya mungkin ada biaya yang dibutuhkan, kira-kira membutuhkan biaya banyak ataukah tidak. Dan jangan lupa sumber daya gurunya, ini juga harus diperhatikan. Jangan memaksakan sesuatu yang istilahnya itu sangat berat untuk dilakukan, karena mengajar itu kan kita harus happy dulu ya Bapak Ibu, gurunya harus happy dulu. Kalau Bapak Ibu mengajar saja sudah terbebani, aduh ngajar sekarang kok berat banget ya, harus beginilah, harus begitu, harus beginilah. Nah, itu memang tantangan buat kita Bapak Ibu, tantangan buat kita harus mengajar sesuai dengan zamannya pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, nanti di akhir untuk penilaian sumatif, Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen dari bentuk praktik ya, praktik kemudian dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk proyek dan juga bisa dalam bentuk tes tertulis. Bisa juga dalam bentuk dokumentasi yaitu produk-produk yang dihasilkan oleh murid dan juga portofolio dan juga nilai yang berupa angka. Nah, tujuan dari asesmen ini Bapak Ibu untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait individu yang dinilai dan untuk menilai karakteristik individu secara mendalam. Nah, dengan adanya penilaian itu tadi Bapak Ibu akan mengetahui secara lebih dalam, lebih jauh siswa Bapak Ibu ini karakteristiknya bagaimana, kemampuannya bagaimana. Kalau misalnya di kedepannya saya mengajar dengan metode ini kira-kira bisa mengikuti apa enggak ya? Kira-kira siswa-siswa ini bisa senang apa enggak ya? Kira-kira materi yang saya sampaikan ini bisa lebih mudah tersampaikan atau malah lebih menyulitkan mereka dalam memahami. Nah, Bapak Ibu, yang penting juga kita perlu garis bawahi adalah dalam penggunaan satu metode ataupun media pembelajaran, itu jangan hanya mengejar senangnya aja. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin
dari konten-konten edukatif yang mungkin Bapak Ibu lihat dari konten saya, kemudian dari konten teman-teman yang lain, itu nampak senang-senang semua gitu ya. Tapi Bapak Ibu belum tentu praktik baik yang di-share oleh teman-teman guru di sosial media itu sepenuhnya itu cocok diterapkan di tempat Bapak Ibu saat ini mengajar. Bisa jadi karakteristik dan juga sumber daya dukung yang ada di sekolah Bapak Ibu itu berbeda. Nah, jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, oh ini ide inovasinya ini bagus. Oke, besok saya ikut-ikutan pakai ini. Nah, tanpa Bapak Ibu memikirkan kira-kira siswanya karakteristiknya bagaimana, kemampuannya bagaimana, fasilitasnya bagaimana. Nah, itu juga harus dipikirkan terlebih dahulu. Berikutnya, nah, bagaimana cara menerapkan sistem interaktif ini? Bisa secara langsung dan juga bisa melalui aplikasi atau platform. Nah, ini yang memanfaatkan teknologi ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa melalui wawancara dengan siswa, kemudian bisa melalui presentasi, unjuk kerja, pameran, ujian tulis. Saya tambahkan lagi di sini ada game ya Bapak Ibu ya, yang sering saya lakukan untuk melakukan assessment. Nah, seringnya saat ini adalah untuk assessment formatif, itu saya sering mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, anak-anak kita itu kodratnya, nah ini yang guru penggerak pasti sudah sangat ahli banget ya, sebagai guru kita harus juga mengajarkan atau membelajarkan dan juga memfasilitasi siswa untuk terus belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berdasarkan kodrat alamnya, siswa kita ini masih fokusnya itu sukanya bermain. Jadi kenapa jika Bapak Ibu melihat banyak sekali postingan saya, itu pasti terkait dengan pembelajaran sambil bermain, pembelajaran dengan bermain. Dan itu semua yang saya lakukan, medianya juga gampang-gampang kok Bapak Ibu, tinggal print. Nah, kemudian bisa menjadi suatu permainan di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu, kita sesuai dengan kodrat zaman ya. Saat ini zamannya adalah zaman yang serba teknologi. Akan sangat kasihan sekali kepada peserta didik kita apabila belajarnya itu tidak sesuai dengan apa yang akan dihadapi di tahun-tahun ke depannya. Karena Bapak Ibu ingat ya, kita saat ini mengajar itu bukan hanya untuk mempersiapkan siswa kita 5-10 tahun ke depan aja, tapi siswa kita masih akan tumbuh dan berkembang 20-30 tahun kemudian. Dan itu selama rentang waktu tersebut kita tidak tahu akan ada kecanggihan teknologi apa aja yang akan muncul di masa-masa yang akan datang. Oke, nah Bapak Ibu, dari asesmen yang berkaitan dengan pengisi rapor pendidikan nanti, Bapak Ibu tentunya selain untuk pengisian raport ya dari asesmen formatif dan juga sumatif, Bapak Ibu akan memahami secara jauh bagaimana sih kondisi siswa Bapak Ibu semuanya, karakternya bagaimana. Kemudian, nah, ke depannya Bapak Ibu, karena ini sudah akan tahun ajaran baru ya, silakan Bapak Ibu lakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan di selama tahun kemarin, kemudian bangunlah sebuah pemikiran ataupun ide-ide baru, dibuat listnya Bapak Ibu, dicatat kira-kira dari pembelajaran yang dilakukan tahun kemarin itu saya kurangnya apa, kemudian apa yang belum saya lakukan. Nah, silahkan dilakukan, dicoba di tahun pembelajaran di bulan Juli nanti. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kita harus lebih banyak ini ya, kita harus lebih banyak berikan umpan balik ini Bapak Ibu. Jangan hanya Bapak Ibu mengejar nilai siswa, ketika siswa menyetorkan tugasnya ya, sudah betul semua, salah satu, salah dua, salah semua. Nah, itu jangan langsung diberikan nilai Bapak Ibu, beri umpan balik. Jadi, nilai atau skor yang Bapak Ibu berikan itu tidak hanya semata-mata angka. Lebih bermakna lagi apabila Bapak Ibu memberikan umpan balik. Contohnya seperti apa? Misal, siswanya itu mendapatkan nilai 90 ya. Sudah bagus kan ya Bapak Ibu ya, kalau menurut standarnya kan sudah melebihi dari 75. Nah, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan tambahan umpan balik kepada siswa tersebut. Mungkin ini kenapa dia belum bisa mencapai 100? Oh, salahnya di sini. Coba kamu perbaiki di sini. Coba kamu seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk siswa yang maaf ya, mungkin belum memenuhi target, mungkin nilainya masih sangat rendah, 20, 30, kita gali Bapak Ibu, kira-kira siswa ini
belum pahamnya di mana, ataukah mungkin dalam perkalian dasarnya, atau mungkin pembagian dasarnya, atau mungkin dalam memasukkan angka-angka dalam rumus, atau mungkin dalam kurang teliti dalam mengalihkan ini. Nah, di situ yang perlu kita tingkatkan. Kemudian Bapak Ibu, nah nanti di sumatifnya baru kita mengevaluasi pencapaian siswa secara akhir. Jangan lupa Bapak Ibu, portofolio ini juga akan mendukung Bapak Ibu semua dalam memberikan hasil akhir di rapot nanti. Dan juga hasil observasi Bapak Ibu semuanya akan memungkinkan pengamatan secara langsung tentang kemajuan siswa.